pemimpin dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Niaga TV. Kita berjumpa lagi dalam program Pemimpin dan Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersilaturahim serta berbincang-bincang dengan seorang pimpinan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kreatif dan branding, yang sudah lebih dari 30 tahun malang melintang di dunia kreatif hingga menjadikannya dikenal sebagai seorang pakar branding nomor 1 di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas tentang profil pemimpin inspiratif kita pada edisi malam hari ini, mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam program Pemimpin dan Inspirasi, dan masih bersama saya, Dodi Fazri. Selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang santai dan bersilaturahim dengan salah seorang tokoh pemimpin dari perusahaan dan juga organisasi komunitas yang dibentuk, dan beliau juga dikenal saat ini sebagai seorang pakar branding di Indonesia, yaitu Bapak Subiakto Priyo Sudarsono. Ya Pak, Assalamualaikum Pak Subiakto. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat semua Pak ya. Nah, pemirsa mungkin banyak yang jelas sudah mengenal sosok Pak Subiakto juga, dan tentunya juga mungkin ada pemirsa juga yang memang masih belum kenal banget nih gitu. Sebenarnya background Pak Bi ini apa gitu, dan beliau concern di mana. Nah, mungkin Pak Bi bisa bercerita Pak, background Pak Bi ini sampai bisa seperti sekarang ini, concern di branding tuh seperti apa? Ya. Iya. Awalnya sebetulnya dari zaman SMA, itu saya mengambil jurusan waktu itu disebutnya PAL. PAL itu pasti alam. Pak. Jadi cita-citanya sebetulnya kepengen jadi insinyur. Zaman itu kan zaman dimana elektro itu dibutuhkan sekali. Jadi kepengennya saya adalah kemudian mengambil kuliah untuk jurusan elektro. Nah, kebetulan saya tinggal di Wisma Subud dekat sini. Wisma Subud. Yang ayah saya kebetulan juga tinggal di situ, saya ikut ayah saya. Dan setelah SMA saya baru tahu bahwa itu sebenarnya sebuah padepokan gitu ya, di mana ada guru spiritual yang menjadi guru dari ayah saya, yaitu Bapak Sumohati Wijoyo, Subuh Sumohati Wijoyo. Nah, gambarnya, fotonya ada di sini. Nah, ketika beliau tahu bahwa saya mengambil jurusan IPA dan kemudian ingin jadi insinyur elektronik ya. Kemudian beliau bertanya begini, simpel aja pertanyaannya. Kalau kamu kerja terus capek, zaman itu belum ada istilah stres, jadi capek istilahnya. Capek terus ruwet pikirannya, terus kamu ngapain? Gitu. Wah ya, saya manggilnya Eyang kan. Ya gini ya, jadi saya mengerjakan hobi saya. Oh jadi kalau mengerjakan hobi kamu nggak capek? Enggak. Justru jadi senang, hatinya gembira. Hobi kamu ya apa? Hobi saya melukis. Gitu. Saya dulu memang melukis, banyak lukisan. Kebanyakan dibawa ke luar negeri, dibeli sama anggota Subud ini dari luar negeri. Okay. Terus beliau tanya satu pertanyaan yang mengubah hidup saya. Pertanyaan begini, kenapa kamu tidak menjadikan hobi kamu itu pekerjaan kamu? Kalau kamu mengerjakan hobi kamu kan berarti kamu tidak ada capeknya. Gitu. Nggak perlu stres kalau zaman sekarang bilangnya. Akhirnya saya pikir-pikir, bener juga ya. Cuman sayang banget gitu, saya jurusan IPA, lulusan angka saya juga lumayan gitu, artinya ranking kedua di sekolahan. Kenapa saya harus ngambil jurusan seni rupa gitu? Tahu gitu kan dulu ngambil jurusan budaya aja nyantai-nyantai kerjanya kan. Nah, akhirnya saya masuk jurusan seni rupa
saya menabung 2 tahun untuk bisa bisa melamar ke ITB atau mendaftar ke ITB. Nah, selama 2 tahun itu apa yang saya lakukan? Uang jajan saya tabung. Uang transport saya tabung, dan saya jalan kaki dari Cilandak sini sampai ke Bulungan. Di 70. Jalan kaki, SMA 9. Oh, SMA 9 dulu ya. SMA tukang berantem. Jalan kaki tiap hari. Ya. Terus sebagai tambahan, saya kalau sore itu jualan komik di Majestic sana. Jadi kaki 5, gelar plastik biru gitu, bukan tenda biru ya, plastik biru. Terus ya taruh komik di situ. Zaman itu belum ada Trantip, belum ada ini ya. Jadi kita tenang-tenang aja jual di kaki 5. Saya beli komiknya di Beos dulu di kota, dapat potongan harga 50%, ya udah saya jual di situ. Jadi kalau pulang sekolah jam 5 sore saya gelar komik di pinggir jalan. Sampai ketika lulus saya ngelamar di ITB, mendaftar di ITB, diterima. Cuman untuk living cost di Bandung itu mahal, jadi akhirnya saya batal ke ITB. Lalu saya sekolah di Seni Rupa di Jakarta. Itu ekstensi dari IKIP Rawamangun. Jadi itu sebuah sekolah percontohan gitu untuk seni rupa. Saya kuliah di situ satu meja sama Hans Jaladara. Kalau Anda pernah dengar Hans Jaladara, itu yang tukang bikin komik. Yang terkenal tuh Panji Tengkorak. Jadi akhirnya saya disuruh sama dia bikin komik. Saya gambar komik. Ada sih komiknya, saya bisa tunjukkan. Sebentar ya. Ini adalah koleksi komik saya. Rata-rata tahun 68 sampai tahun 72. Ini saya beli kembali dari kolektor-kolektor komik saya. Karena buku-buku saya yang lama itu sudah pada nggak tahu kemana. Pencariannya lumayan butuh perjuangan juga. Saya nggak nyari, jadi teman-teman yang teman-teman yang kolektor terus dia bilang, Pak Bi mau beli nggak? Nih saya punya komiknya Pak Bi yang lama. Jadi rata-rata silat. Yang pernah Pak Bi produksi. Ya ini ada lebih dari 50 buku, tapi ini tinggal berapa buku. Saya yang lucu waktu dapat pesanan nih roman. Zaman itu saya diketawain sama saya. Kamu dapat order bikin komik roman, kamu udah pernah pacaran belum? Belum pernah. Nah, gimana mau bikin komik roman? Jadi demi buku ini saya pacaran dulu. Ampun deh, jadi buku deh. Nah, itu awalnya. Kemudian saya masuk seni rupa, bikin komik. Nah, komik inilah yang kemudian ditemukan oleh satu orang Norwegia yang kebetulan dia buka pabrik packaging company yang modern. Dia orang Norwegia. Emang perusahaannya juga dari Norwegia. Namanya Gunnarud Company. Nah, disingkat Guru. Jadi PT Guru Indonesia. Nah itu sebenarnya Gunnarud, bukan guru-guru ya. Nah dia bilang, oke, kamu bikin komik ini satu berapa? Waktu itu komik saya harganya dibayar 80.000. 80.000 rupiah untuk satu naskah ini. Setiap naskah saya bisa beli sepeda motor Honda 1. Jadi sekarang kira-kira sama dengan 15 juta kali ya. Betul. Saya bisa bikin 3 sebulan. Terus dia bilang, oke, kalau saya gantikan honor kamu itu, kamu mau nggak kerja sama saya? Dia bilang gitu. Jadi apa ya kerjanya gitu? Tukang gambar apa gimana? Saya nggak tahu kan istilah kerennya nggak tahu. Jadi dibilang, oh nanti kamu jadi art director. Wah, art director itu apa ya gitu? Pokoknya kamu nanti diajarin. Tapi saya lihat kamu punya bakat, katanya kamu harus masuk ke dunia komersial. Udah, akhirnya saya masuk.
digaji 3 buah buku. Waktu itu 240.000. Ya. Waktu itu Pak ya? Tahun Waktu berapa itu? Tahun 69. 69. Ya. 240.000. Jadi saya dapat gaji dari kantor 240.000. Gajian bisa beli mobil Pak ya? Iya. Saya masih nulis buku ya, namanya hobi ya. Okay. Jadi saya malam itu bikin komik. Jadi kerja keras itu udah saya lakukan dari waktu saya muda. Ya. Jadi waktu zaman sekolah saya tidurnya sedikit karena saya pencinta sepertiga malam. Tengah malam bangun sholat tahajud ya. Itu zaman-zaman SMP SMA gitu. Jadi tidur saya sedikit karena banyak melek malam. Waktu SMA itu kebetulan ibu saya punya warung. Jadi kalau pagi, karena saya sekolahnya siang, kalau pagi itu saya masih bantuin cuci piring kayak gitu. Terus tanggung jawab nyapu rumah, ngepel rumah masih saya kerjakan, cuci baju sendiri masih saya kerjakan. Jadi tidur saya sedikit. Nah waktu saya kerja itu sama. Jadi saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu itu. Terus kuliah dari jam 5 sampai jam 8 gitu ya. Kuliahnya malam. Jam 8 pulang, gambar komik sampai jam 2. Jam 2 habis sholat tidur. Subuh gambar lagi. Jadi saya tetap bisa menerbitkan 3 buah buku setiap bulan. Jadi penghasilan saya itu kira-kira 500.000 sebulan. Gaji dari perusahaan dapat, Iya, penjualan komik dapat. Gitu. Nah, tanah di sini dulu, per meternya itu 500 perak. Jadi zaman itu setiap bulan saya bisa beli 1.000 meter sebetulnya. Tapi ya karena konsentrasi saya itu untuk bikin happy ayah ibu saya, ya udah saya serahkan ke dia, ke mereka aja. Jadi itu adalah pada awal dari karya saya. Jadi saya masuk di kategori Indonesia itu. Saya dapat guru-guru dari Pakistan, dari India, dari Sweden, dari Norwegia gitu ya. Yang mereka mengajarkan saya apa itu namanya graphic design dan segala macam. Itu perusahaan agensi Pak ya, Guru Indonesia itu? Itu perusahaan percetakan. Oh, percetakan. Percetakan. Nah, karena saya jurusan desain, jadi waktu itu saya diajarkan oleh satu orang guru saya dari Pakistan. Sekarang dia tinggal di Kanada. Namanya Asaf Mirza. Dia mengajarkan saya tentang branding. Jadi kalau orang-orang itu kan sampai sekarang masih banyak yang berpikir bahwa packaging itu adalah suatu kemasan, satu kotak di mana dia hanya menceritakan isinya packaging itu apa, barang di dalamnya itu apa. Tapi yang diajarkan kepada saya itu bahwa packaging itu mewakili karakter daripada produknya, mewakili style dari produknya. Jadi akhirnya saya memperdalam tentang physical, karakter, dan style, dan itu adalah dasar dari packaging, dasar daripada branding. Jadi saya memperhatikan branding dari tahun 69. Mediumnya packaging. Nah, kemudian sempat saya sekolah di Jepang setahun, gaji dari perusahaan tetap dapat, terus dari pemerintah dapat juga uang saku gitu ya. Kemudian kira-kira saya 6 tahun di perusahaan itu, sampai tahun 69 sampai 76. Nah, pada tahun 75 itu, saya 74 saya ke Jepang, 75 saya gundah, saya mulai galau. Kenapa? Karena saya merasa di PT Guru itu menjadi the big frog in a small pond. Kodok besar di kolamnya kecil. Kolamnya cuma packaging gitu. Sementara saya udah paling jagoan lah gitu. Oh, udah ngomong packaging itu dari agensi manapun datang, udah saya omel-omelin aja. Ngerti apa lu soal packaging? Mestinya begini ya. Gitu lah. Biasa lah, anak muda sok tahu kan gitu. Sampai sekarang masih sok tahu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign. Saya bilang sama bos saya, I want to be a small frog in a bigger pond. Karena being a big frog in a small pond itu merasa
Susah tertahan. ya, ruang No challenge gitu. Saya sudah menikmati hidup padahal challenge-nya masih banyak di luar sana. Jadi saya keluar, saya kerja di perusahaan perusahaan kecil, ya, itu perusahaan iklan kecil. Konsentrasinya bisnis utama mereka itu adalah billboard. Jadi saya termasuk salah satu orang yang memulai modern billboard di Jakarta. Jadi yang pertama pasang billboard di Stadion Utama, gitu ya. Pasang billboard di Stadion Siliwangi, pasang billboard di landmark gitu. Slampat bis itu saya yang buat. Itu tahun 76. Kemudian saya merasa bahwa ini billboard tuh enak, karena ditancap sekarang ya sampai ini 1 tahun gitu, tapi udah dibayar di depan. Cuma saya merasa bahwa kok gairah kreatifnya itu nggak tersalurkan, terbatas gitu Pak ya, karena hanya sebidang billboard saja. Akhirnya saya resign, terus saya melakukan kalau anak sekarang bilangnya startup. Saya startup, saya bikin kartu nama. Kartu nama saya itu saya kasih slogan di situ. A creative man looking for a creative client. Gitu. Jadi kalau you nggak kreatif jangan cari gua gitu. Jadi kartu nama saya itu menarik satu pengusaha dari Medan yang punya perusahaan Nirwana Foto dan dia waktu itu produknya Sakura Film. Nah, saya masuklah ke sana. Tadinya saya pikir dia mau jadi klien saya. Dia bilang, udahlah, tapi masuk aja di sini, gitu ya. Saya bilang, can you afford me? Gua gajinya gede loh, dia bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, pokoknya berapa. Waktu itu saya sudah di angka 600.000. Di 76 ya? Tahun 76, saya minta 800.000. Dibayar juga, ya udah. Jadi akhirnya di situ saya belajar tentang basic advertising. Jadi dasar-dasar dari ilmu periklanan gitu. Kebetulan itu adalah in-house company, jadi saya tidak terlalu repot menghadapi klien, tapi saya lebih banyak melakukan kreasi. Nah, disitulah saya melahirkan Dia Kando, ya. Kemudian saya bikin mendadak menjadi sutradara pertama kali di situ, karena sutradara yang dari Hong Kong waktu itu kabur karena nggak bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi film pertama saya itu konsepnya simple sebetulnya, testimoni dari masing-masing daerah, berbahasa Indonesia tapi pakai slang daerah. Jadi kalau yang Padang bilangnya Sakura Film Rancak Bana. Ya. Kalau orang Madura bilang, kalau saya pakai Sakura. Nah, si sutradara di Hong Kong ini nggak tahu dia. Wah, dia panik. Waktu itu saya syutingin di Taman Mini. Jadi belum mulai ini, baru berapa kali roll, tiba-tiba dia buka dia punya headset dan segala macam, dia cabut. Terus bos saya bilang, lah ini terus yang nerusin siapa Pak? Saya bilang, lah nggak tahu kan, sutradaranya, film company-nya kan dia yang nunjuk kan. Ya dia suruh tanggung jawab. Terus semua matang niat ke saya, ya udah saya harus nerusin kan. Jadi saya nggak pernah sekolah film, saya nggak pernah sekolah bikin iklan segala macam. Di situ saya mulai. Jadi iklan saya pertama itu tahun 77. Itu Sakura Film Rancak Bana. Slogan pertama yang saya buat adalah lebih indah dari warna aslinya. Sakura Film lebih indah dari warna aslinya. Karena Fuji Film seindah warna aslinya. Lebih indah dari Fuji Film. Ya, lebih indah dari Fuji Film pokoknya. Jadi, nah dari situ saya mulai masuk ke periklanan. Selama 2 tahun, kemudian saya kerja ikut orang istilahnya. Saya bikin percobaan macam-macam. Akhirnya saya mulai menguasai.
tentang bisnis periklanan itu begini segala macam. Nah, karena saya aslinya orang branding, ya, maka ketika saya bikin iklan juga branding. Ya, Sakura Film sampai sekarang orang masih ingat namanya, barangnya udah nggak ada. Nah, terus saya ketemu teman Pak Bati Subakti tahun 79, kita sepakat bikin agensi namanya Bati dan Biakto. Dulu ada temen satu lagi yang gabung namanya Eri Suhartono, jadi Bati, Biakto, Eri Suhartono, jadi BPNE. Karena E-nya hilang jadi BNB. Ya, BNB. BNB bertahan 10 tahun. Ya. Situ saya belajar tentang bisnis periklanan, terus standarnya internasional. Terus banyak iklan-iklan saya buat di situ. Buat saya membangun karir di situ. Walaupun saya disuruhnya bikin iklan, tapi karena saya orang branding, jadi iklan saya itu akhirnya membangun brand. Walaupun sebetulnya penugasannya hanya to create awareness. Gitu. Jadi bagaimana meng-create awareness dari melalui iklan. Jadi saya punya 2 dokumen, ya. Dokumen branding sama dokumen komunikasi, dokumen iklan. Nah, dokumen iklan ini yang saya saya present ke klien. Dokumen brandingnya enggak. Karena apa? Ini mah bukan assignment-nya, bukan ini. Tapi saya nggak bisa kerja itu kalau nggak ada ini, gitu. Tapi ini nggak diperlukan untuk di-present. Jadi akhirnya. Nah, 10 tahun kemudian, jadi kalau istilahnya dalam kehidupan itu, saya masuk ke 10 tahun kedua. Jadi, saya punya teori tumpang kehidupan, bahwa orang itu lahir di 0, mati di 80, maka puncak daripada kehidupan seseorang itu ada di usia 40. Pertengahan itu. Pertengahan. Jadi saya bagi 20 tahun pertama itu dianggap, kalau kita ngomong pun sama orang-orang tua-tua kan dibilang, lu ngerti apa lu? Gitu. Dianggap tidak mampu. Setelah usia 60 tahun ke sana, juga dibilang sama anak muda-muda nih, aduh orang tua banyak ngomong. Gitu. Jadi kalau udah usia 60 itu udah dianggap tidak mampu. Jadi hidup kita itu sebetulnya dalam karir itu hanya 40 tahun. Umur 20 sampai umur 60. Tengah-tengah ada 40. 40 yang paling tinggi. Nah, 10 tahun pertama saya habiskan untuk kerja untuk orang. Saya belajar suka-suka, resiko orang punya, bukan saya. Nah, 10 tahun kedua, saya bikin perusahaan sendiri. Saya belajar di situ, berkarya dan sekaligus tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab di tangan kita. Nah, setelah 10 tahun saya dengan BNB, saya merasa waktunya bikin perusahaan sendiri. Tidak perlu pakai partner, pokoknya sendiri aja. Gitu ya. Jadi mulai tahun 89, saya bikin perusahaan namanya Hotline. Ya. Hotline Advertising, sempat 5 besar, sampai kemudian kita tidak mampu bersaing. Ya. Kemudian saya tutup usaha itu, karena persaingannya sudah berdarah-darah. Lebih baik ditutup daripada semakin berdarah-darah. Jadi itu adalah episode di mana antara saya usia 40 tahun sampai dengan tahun 2012. Jadi Hotline sempat berkibar selama berapa tahun ya, dari tahun 89 sampai 2010 lagi. Hampir 21 tahun. 21 tahun. Nah, tahun 2004 saya kembali kepada cita-cita saya menjadi brand maker, ya. Brand builder. Jadi karena saya orang branding, jadi saya ingin perusahaan untuk branding gitu, bukan iklan gitu kan. Akhirnya tahun 2004 saya bikin The Brand, atau Brand in Action. Brand Action. Nah, Brand in Action ini
tahun 2004 saya dapat kerjaan pertamanya adalah kampanye untuk SPJK. Ya. Kalau sebelumnya di Hotline itu saya mengerjakan pekerjaan untuk produk. Nah, 2004 di The Brand ini saya mengerjakan pekerjaan untuk orang, ya, untuk branding orang. Jadi SPJK, kemudian Fosibowo, kemudian dan seterusnya, ya. Sampai sekarang. Jadi branding korporasi juga, branding personal juga, gitu ya, branding untuk institusi juga, gitu. Jadi, nah sehingga sampai sekarang saya kembali jati diri saya menjadi orang branding. Jadi sebenarnya itulah kenapa saya kemudian masuk ke dalam dunia branding lagi. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break yang satu ini.